Halo guys, kembali lagi di channel Drum dan selamat datang di plot God of War. Dalam mitologi Nordik, alam semesta terbagi ke dalam 9 alam berbeda dan berpusat pada sebuah pohon dunia berukuran besar yang disebut sebagai Yggdrasil. Kesembilan alam itu terletak di Nordlands, negeri yang dikuasai oleh dewa-dewi Nordik, Aesir dan Vanir. Aesir adalah golongan dewa-dewi pokok dan utama yang tinggal di alam Asgard dan cenderung berperan sebagai penguasa wilayah dan ahli perang. Sementara Vanir adalah golongan dewa-dewi yang tinggal di alam Vanaheim dan berperan sebagai pengatur kesuburan dan fenomena alam. Berbeda dengan Aesir yang dikenal lebih berkuasa, Vanir dikenal karena hubungan mereka dengan alam dan sihir. Dewi Vanir yang paling terkemuka adalah Freya karena ia dikenal sebagai praktisi sihir Seidr, jenis sihir paling kuat. Suatu ketika Freya datang ke Asgard, rumah bagi Aesir. Melihat kekuatan sihirnya, dewa-dewi Aesir menjadi sangat terpesona dan dengan penuh semangat menginginkan jasanya. Namun kemudian mereka menyadari bahwa keinginan egois mereka telah menyingkirkan nilai-nilai kehormatan, kesetiaan kerabat, dan kepatuhan terhadap hukum. Untuk itu mereka menyalahkan Freya dan berusaha membunuhnya. 3 kali mereka mencoba membakarnya dan 3 kali Freya terlahir kembali dari abu. Karena alasan itulah Aesir dan Vanir saling membenci, di mana permusuhan dan ketegangan ini segera meletus menjadi pertempuran besar. Aesir bertempur dengan senjata dan kekerasan, sedangkan Vanir memanfaatkan kekuatan sihir mereka. Setelah melalui pertempuran selama bertahun-tahun, pemimpin Vanir bernama Frey, saudara Freya, memutuskan untuk mengunjungi Asgard demi menciptakan perdamaian antara Aesir dan Vanir. Ia mengajari Aesir cara menggunakan sihir untuk memanen tanaman dan menghasilkan makanan. Namun begitu tanaman mulai mati, Aesir menyalahkan Frey dengan alasan sihirnya tidak dapat diprediksi. Dan sebagai akibat dari itu, Frey disiksa dan hampir terbunuh di tangan Aesir. Namun sebelum itu benar-benar terjadi, Frey berhasil melarikan diri kembali ke Vanaheim. Marah, dewa-dewi Vanir bersumpah akan membalas dendam pada Aesir. Pertempuran besar antara Aesir dan Vanir pun berlanjut, dengan Odin sebagai pemimpin Aesir dan Freya sebagai pemimpin Vanir, menggantikan saudaranya. Odin sendiri bergerak di bawah nasihat Mimir, figur pria tua yang dikenal karena kebijaksanaan yang ia miliki dan pengetahuannya yang sangat luas. Selama perang Aesir-Vanir berlangsung, makhluk dengan ras Jotnar atau Giant, ras yang sudah ada jauh sebelum dewa-dewi Nordik terlahir, tinggal dengan damai di alam Jotunheim. Nyatanya, makhluk paling pertama yang terlahir di alam semesta menurut mitologi Nordik adalah ras Giant bernama Ymir. Ymir adalah nenek moyang dari semua makhluk hidup. Ialah yang mengisi alam semesta dengan ras Giant, dewa, manusia, dan binatang. Namun kematiannya berada di tangan dewa Aesir, terkhususnya Odin dan kedua saudaranya, Ve dan Vili, yang merasa bahwa seharusnya merekalah yang menguasai dunia. Sebagai akibat dari kematian Ymir, cairan berdarah dalam tubuhnya menenggelamkan hampir semua ras Giant, meninggalkan 2 Giant terakhir bernama Bergelmir dan istrinya, Nal. Bergelmir dan Nal kemudian menemukan tanah yang mereka sebut sebagai Jotunheim, di mana di sana mereka mulai berkembang biak, membuat keturunan, dan memastikan bahwa ras Giant akan menjadi satu-satunya penguasa rumah baru mereka. Terlepas dari pembunuhan yang dilakukan oleh Odin pada Ymir, Bergelmir selaku raja para Giant tidak ingin menuntut pembalasan dendam dan lebih memilih untuk hidup damai di alam Jotunheim. Bagaimanapun juga, beberapa Giant memilih hidup di Midgard, alam tempat manusia tinggal, untuk melakukan perdagangan. Giant adalah ras yang cerdas dengan kemampuan arsitektur, perdagangan, dan bahkan perburuan. Namun yang paling menonjol adalah mereka dikaruniai dengan prekognisi, kemampuan yang memungkinkan mereka untuk melihat visi masa depan, bahkan sampai pada Ragnarok, pertempuran besar yang mengakibatkan kematian para dewa. Kemampuan prekognisi ini membuat Odin iri. Dan untuk itu, meski para Giant tidak terlibat dalam perang Aesir-Vanir, Odin berusaha melenyapkan mereka. Demi mencapai tujuannya itu, ia menugaskan 2 dwarf bersaudara bernama Brok dan Sindri untuk menciptakan senjata super Mjolnir yang kemudian diberikan pada putranya, Thor, sang dewa petir. Menggunakan Mjolnir, Thor berhasil melakukan pembantaian pada banyak Giant, membuatnya ditakuti oleh semua orang. Di titik ini, Brok dan Sindri menyadari bahwa mereka telah membuat kesalahan besar dan mulai menyalahkan satu sama lain. Berbeda dengan dewa Aesir lainnya, Tyr, sang dewa perang sekaligus putra Odin, berjuang demi perdamaian. Ia sering bepergian berkeliling alam demi mempelajari budaya lain dan mendapatkan perspektif baru.
percaya bahwa itu adalah salah satunya cara untuk mencapai perdamaian sejati. Karena sikapnya yang baik, ia mendapatkan bantuan dari seluruh ras makhluk hidup di Northlands dari ke-9 alam yang ada untuk menciptakan sebuah kuil dinamai sebagai Temple of Tyr yang terletak di Lake of Nine, danau yang ada di tengah-tengah Midgard. Temple of Tyr memungkinkan siapapun untuk melakukan perjalanan yang lebih cepat pada ke-9 alam yang ada. Nah, ketika Tyr melihat pembantaian yang dilakukan oleh Aesir pada para Giant, ia segera membawa Odin ke Jotunheim untuk menemui Raja Giant, Bergelmir, demi mencapai perdamaian. Odin setuju, namun tanpa sepengetahuan Tyr, ia sebenarnya ingin pergi ke Jotunheim bukan untuk berdamai, melainkan untuk memperoleh pengetahuan rahasia para Giant mengenai ramalan Ragnarok, karena ia sangat terobsesi untuk mengetahuinya. Setibanya di Jotunheim, Odin dan Tyr menemui para Giant di aula besar yang ditutupi dengan permadani dinding yang menunjukkan berbagai kejadian, termasuk beberapa di antaranya mengenai ramalan Ragnarok. Odin menawarkan Mjolnir sebagai bentuk perdamaian, namun penawarannya itu segera diketahui sebagai tipu muslihat ketika salah satu Giant yang ikut menghadiri konferensi perdamaian itu menyadari bagaimana Odin terus melihat permadani dinding dan berusaha menghafalkan ramalan Ragnarok. Giant berusaha menangkapnya, namun Odin berhasil melarikan diri dari Jotunheim dengan mengubah dirinya menjadi elang perak. Sedangkan Tyr sendiri diampuni oleh Giant karena mereka tahu hatinya mulia dan tidak pernah bermaksud untuk membantu Odin mencuri kebijaksanaan mereka. Namun mereka membuatnya bersumpah untuk memutus koneksi Jotunheim dari Temple of Tyr. Marah karena tidak berhasil mencuri lebih banyak pengetahuan dari Jotunheim, Odin memerintahkan Thor untuk melakukan pembantaian pada semua Giant yang ada di Midgard. Namun dengan bantuan Tyr, para Giant di Midgard berhasil melarikan diri kembali ke Jotunheim. Tyr kemudian memutus koneksi Jotunheim dari Temple of Tyr dengan menghancurkan Travel Crystal dan menyembunyikan menara Jotunheim di Realm Between Realms, alam yang terletak di antara alam dan tidak diketahui oleh banyak orang. Sejak saat itu, Temple of Tyr tidak bisa lagi digunakan untuk melakukan perjalanan menuju Jotunheim. Namun Tyr sendiri masih bisa pergi ke Jotunheim melalui gerbang rahasia dengan menggunakan Unity Stone, artefak yang dipercayakan oleh Giant padanya. Meski begitu, Giant masih meninggalkan satu jembatan di puncak tertinggi Midgard yang dapat mengarah ke Jotunheim. Namun untuk mengakses jembatan itu, diperlukan sajak Black Rune yang hanya diketahui oleh para Giant. Untuk mengakhiri perang Aesir dan Vanir, Mimir sebagai penasehat Odin mengatur pernikahan antara Odin dan Freya. Awalnya Freya menolak karena masih memendam rasa benci terhadap Odin yang telah menyiksa saudaranya, Frey. Namun pada akhirnya ia menyetujui penawaran tersebut, percaya bahwa itu akan membawa perdamaian antar alam. Tindakannya ini membuat ia dibenci oleh sesama Vanir yang melihatnya sebagai pengkhianat, dan sebagai akibat dari itu, Freya dilarang untuk kembali ke Vanaheim. Meski merindukan rumahnya, Freya sangat senang berada di Asgard. Ia mengajari mantra sihir Vanir dan Seidir pada Odin, dan bahkan ditunjuk menjadi Ratu Valkyrie. Valkyrie sendiri adalah pelayan Odin yang bertanggung jawab untuk membawa prajurit yang telah mati ke Valhalla. Seiring dengan berjalannya waktu, Odin mulai curiga bahwa Tyr membantu para Giant menyembunyikan menara Jotunheim darinya, yang dimana kecurigaannya ini memang benar, sehingga ia memerintahkan monster dan dewa Aesir untuk menyerang Temple of Tyr. Sejak saat itu, Tyr menghilang tanpa meninggalkan jejak. Sementara itu, dua dwarf bersaudara Brok dan Sindri yang bertanggung jawab atas terciptanya Mjolnir mengurung diri mereka selama berbulan-bulan untuk menciptakan senjata baru yang dapat menandingi kekuatan Mjolnir. Setelah lewat 1 tahun, terciptalah senjata baru berupa kapak yang mereka namai sebagai Leviathan Axe. Mereka memberikannya pada seorang pejuang manusia yang tinggal di Midgard bernama Faye, berharap senjata itu dapat membantu bila Thor melakukan penyerangan pada Midgard sekali lagi. Setelah sekitar 25 tahun bersama, hubungan Freya dan Odin mulai retak, begitu pula dengan perdamaian antar alam. Dan itu semua diakibatkan oleh obsesi Odin dalam mencari Jotunheim demi mempelajari ramalan para Giant mengenai Ragnarok. Ia mengirim Thor untuk melakukan interogasi dan pembantaian terhadap Giant yang masih tersisa di Midgard, berharap dapat menemukan jalan menuju Jotunheim. Melihat kekejaman Odin, Freya yang tidak kuat lagi memutuskan untuk melarikan diri dari Asgard. Namun Odin menangkap dan memotong kedua sayap Valkyrie-nya, sebelum kemudian merapal mantra untuk menjebak Freya di Midgard dan merampas kemampuan bertarungnya. Setelah menerima takdir dan melakukan perjalanan jauh, tibalah Kratos, sang dewa perang dari Yunani, di Northlands, di mana ia hidup seorang diri di hutan selama bertahun-tahun. Di saat yang bersamaan, musim dingin berkepanjangan melanda,
yang dimana ini ditakuti oleh Odin sebagai Fimbulwinter, musim dingin dengan salju lebat dan badai yang dinubuatkan akan terjadi selama 3 tahun lamanya sebagai tanda-tanda untuk mengawali Ragnarok. Namun ia menjadi lega kembali ketika menyadari bahwa musim dingin hanya berlangsung selama 2 tahun. Untuk itu setelah berakhir, Odin kembali memerintahkan Thor untuk melanjutkan interogasi dan pembantaian pada para Giant, memaksa beberapa Giant yang masih selamat untuk melarikan diri ke Jotunheim. Melihat kekejaman itu terjadi, Brok dan Sindri sekali lagi menyalahkan satu sama lain atas kesalahan mereka di masa lalu dan pada akhirnya memutuskan untuk berpisah, bersumpah untuk tidak akan pernah bekerja sama lagi. Mimir menasehati Odin bahwa salah-satunya cara untuk menghentikan Ragnarok adalah dengan menciptakan perdamaian di seluruh alam. Namun Odin sangat paranoid, sampai ia menyimpulkan bahwa Mimir kini telah bersekutu dengan para Giant. Sebagai hukuman atas itu, Odin mengikatkan Mimir pada akar pohon Yggdrasil yang terletak di puncak tertinggi di Midgard dan menghadap langsung ke arah jembatan yang mengarah pada Jotunheim. Odin berpikir Mimir tahu soal saja Black Rune yang dapat membuka akses terhadap jembatan itu. Namun kenyataannya, Mimir tidak mengerti apapun. Tidak percaya, Odin menyiksa Mimir setiap harinya selama 109 tahun ke depan dan mengambil Bifrost Crystal yang ada di salah satu matanya. Bifrost Crystal adalah sebuah kristal yang dapat digunakan untuk melakukan perjalanan ke alam lain, dan Mimir mendapatkannya dari para Giant karena sama seperti Tyr, tujuannya berada di Northlands adalah untuk menciptakan perdamaian. Setelah melakukan itu, Odin membentuk sekelompok prajurit penjelajah untuk melakukan pencarian pada jalan menuju Jotunheim. Setelah sekitar 75 tahun hidup seorang diri, Kratos bertemu dengan seorang pejuang wanita di Midgard bernama Faye, pejuang sama yang diberikan Leviathan Axe oleh Brok dan Sindri. Keduanya terlibat dalam pertarungan, namun dengan cepat menjadi teman karena berbagi pemikiran yang sama. Mereka sama-sama membenci perang. Faye dan Kratos kemudian jatuh cinta dan memutuskan untuk membangun rumah di Wildwoods, di mana di saat ini Kratos menceritakan seluruh masa lalunya. 22 tahun bersama, mereka dikaruniai seorang putra bernama Atreus, yang dimana ia dibesarkan terutama oleh Faye yang mengajarinya cara berburu dan membaca bahasa Nordik. Sesuai permintaan Faye, Kratos tidak pernah mengajak Atreus berburu karena kondisi badannya yang lemah dan sering sakit-sakitan. Faye juga biasanya menceritakan sejarah Nordik pada Atreus, dan Kratos terkadang ikut mendengarkan. Hampir setiap hari, Kratos pergi menjelajah ke hutan untuk mencari musuh. Sementara Faye mengira suaminya ingin berkelahi, Kratos sebenarnya hanya berusaha mengendalikan emosinya dengan bertahan menangkis serangan musuh dan berusaha keras agar tidak terpancing untuk melawan balik. Namun selalu ada saja hambatan yang menggagalkan upayanya itu. Ketika ia telah berhasil mempertahankan diri dari sekawanan serigala, troll datang menyerang, memaksanya untuk menghajar dan membunuh mereka. Dan saat Kratos menyadari kegagalannya itu, ia akan menjadi sangat marah dan mencobanya lagi di hari berikutnya. Sampai-sampai ia jarang berada di rumah bersama anak dan istrinya. Karena alasan itulah, Atreus merasa Kratos tidak peduli padanya ataupun pada Faye, dan ia tidak pernah tahu bahwa ayahnya adalah demigod yang berasal dari negeri jauh dan merupakan keturunan Zeus. Namun satu pengajaran yang diberikan oleh Kratos pada Atreus adalah bahwa di dunia ini tidak ada dewa yang baik. Beberapa tahun kemudian, Faye meninggal karena alasan yang tidak dijelaskan. Namun ia memiliki permintaan agar keluarganya menabur abu kremasinya di puncak tertinggi dari ke-9 alam. Kematian Faye membuat Kratos sangat sedih, dan situasi ini tidak memberikannya pilihan lain selain membesarkan Atreus seorang diri, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Sebelum perjalanan mereka dimulai, Kratos menebang semua pohon di sekitar rumah yang ditandai dengan sidik jari tangan Faye menggunakan kapak peninggalan istrinya, Leviathan Axe. Batang-batang pohon ini kemudian digunakan sebagai tempat kremasi. Di tengah proses pembakaran mayat, Atreus mengambil pisau milik ibunya, dan sembari menunggu tubuh Faye terbakar menjadi abu, Kratos ingin memastikan bahwa putranya sudah siap melakukan perjalanan panjang yang telah menanti mereka dengan mengujinya dalam perburuan rusa di hutan. Atreus menunjukkan kemampuan berburu yang diajarkan oleh ibunya, dan dengan beberapa kesalahan, ia berhasil membuktikan dirinya. Sial, tepat setelah mereka berhasil membunuh rusa, makhluk raksasa troll datang menyerang, memaksa Kratos untuk menghadapinya bersama Atreus. Troll berhasil ditumbangkan dan Kratos segera menyadari bahwa Atreus masih belum siap ketika ia melihat putranya itu menyerang troll yang sudah mati dengan menggunakan pisau secara membabi buta.
Bagaimanapun itu, Kratos dan Atreus bergegas pulang ke rumah setelah mendapati bahwa wilayah Wildwoods tidak lagi aman dengan keberadaan troll dan sekumpulan monster bernama Draugr, yang dimana menurut Atreus, monster-monster itu tidak pernah menampakkan diri di wilayah ini sebelumnya. Setibanya di halaman rumah, Kratos mengumpulkan abu Fae dan menyimpannya dalam sebuah kantong, sebelum kemudian mengajarkan Atreus betapa pentingnya mengendalikan emosi. Namun di tengah pengajaran ini, seorang pria tak dikenal tiba-tiba datang mengetuk pintu dan menuntut Kratos untuk menunjukkan dirinya. Menyadari bahaya yang ada, Kratos meminta Atreus untuk bersembunyi di ruang bawah tanah, sementara ia membukakan pintu bagi pria tak dikenal yang akan kita sebut sebagai Stranger. Stranger menekankan bahwa ia mengerti identitas Kratos dan mengejeknya sebagai pengecut karena selama ini bersembunyi di Wildwoods. Ia bahkan melayangkan beberapa pukulan ketika diusir, membuat Kratos marah dan memutuskan untuk membalas dengan menghajarnya sampai jatuh. Namun di luar dugaan, ketika Kratos hendak menghabisinya, Stranger melayangkan satu pukulan yang seketika menghempaskan tubuh Kratos jauh ke halaman belakang rumah. Di titik ini, Kratos sadar bahwa Stranger bukan lawan yang bisa diremehkan. Keduanya segera terlibat dalam pertarungan sengit, di mana di tengah pertarungan ini, Stranger sempat melihat kasur milik Atreus dan bertanya-tanya apa yang disembunyikan oleh Kratos darinya. Tidak ingin Stranger tahu soal Atreus, Kratos menghantamnya berkali-kali dan bahkan sampai mengeluarkan Spartan Rage. Namun tampaknya semua hantaman Kratos tidak ada gunanya, karena sementara tubuh Kratos meninggalkan bekas luka-luka, Stranger sama sekali tidak merasakan rasa sakit. Dan dari perkataannya, Kratos tahu bahwa ia dikirim oleh Odin untuk datang ke sini. Bagaimanapun juga, pada akhirnya Kratos berhasil mematahkan leher Stranger dan membuang tubuhnya ke jurang. Sadar bahwa bahaya lain akan ikut berdatangan, Kratos membawa Atreus yang masih dianggapnya belum siap untuk memulai perjalanan menuju puncak gunung tertinggi di Midgard. Di atas sebuah bukit, Kratos dan Atreus sadar bahwa wilayah Wildwoods dikelilingi oleh pepohonan yang memberikan semacam perlindungan, dan perlindungan itu rupanya berasal dari sidik jari yang ditinggalkan oleh Fae. Mereka tidak tahu alasan Fae membuat perlindungan itu, namun menjadi jelas kenapa monster-monster seperti Draugr dan Troll tiba-tiba saja berdatangan. Tidak lain karena Kratos menebang beberapa pohon dengan sidik jari Fae untuk dijadikan sebagai onggokan kayu api tempat Fae dikremasi. Tanpa sepengetahuan Kratos, tindakannya itu memutus perlindungan yang sudah ada selama bertahun-tahun. Kratos sendiri melakukan penebangan itu atas permintaan Fae yang sempat berbicara soal bagaimana ia ingin dikremasi menggunakan batang pohon yang ia beri tanda dengan sidik jarinya. Tidak mengerti alasan Fae melakukan itu, Kratos dan Atreus melanjutkan perjalanan dan sempat bertemu dengan sekelompok manusia yang masih tersisa di Midgard setelah kebanyakan populasi manusia terbunuh oleh monster. Kelaparan, mereka hendak membunuh Kratos dan Atreus untuk kemudian disantap dagingnya. Situasi ini memaksa Kratos untuk menghadapi mereka, dan di sini Atreus untuk pertama kalinya membunuh manusia. Meneruskan perjalanan, keduanya bertemu dengan Brok, salah satu dwarf di samping Sindri yang bertanggung jawab atas terciptanya senjata Mjolnir dan Leviathan Axe. Melihat Leviathan Axe yang ada pada Kratos, Brok menjelaskan bahwa senjata itu diciptakan olehnya bersama saudaranya, Sindri, dan ia bisa meningkatkan kekuatannya. Kratos dan Atreus menemukan jejak babi hutan dan memutuskan untuk melakukan perburuan, di mana dalam perburuan ini Atreus berhasil melukai babi hutan yang sontak melarikan diri. Mengejarnya, mereka mendapati babi hutan itu dalam keadaan terluka parah dan sedang dirawat oleh seorang wanita misterius, akan kita panggil Witch, yang mengaku bahwa hewan itu adalah temannya. Witch meminta Kratos untuk membawakan babi hutan ke rumahnya agar ia bisa meracik ramuan penyembuhan. Dan sementara ia mengirim Atreus untuk pergi mengumpulkan bahan ramuan, ia memberitahu Kratos secara diam-diam bahwa ia sudah tahu Kratos adalah dewa yang berasal dari alam lain. Begitu pula dengan kenyataan bahwa Atreus tidak mengerti soal itu. Lebih lanjut, Witch memperingatkan bahwa Dewa Aesir tidak akan senang dengan keberadaan Kratos. Setelah menyembuhkan babi hutan, Witch merapalkan mantra pelindung pada Kratos dan Atreus agar mereka terhindar dari pengawasan Dewa Aesir, sebelum kemudian membukakan portal yang akan membawa mereka keluar dari area hutan ini dengan selamat. Mengikuti arahan Witch, Kratos dan Atreus menggunakan perahu dayung hingga tiba di Lake of Night, danau yang terletak di tengah-tengah Midgard, di mana di sana mereka menemukan sebuah sajak kuno yang diartikan oleh Atreus sebagai perintah untuk melemparkan senjata ke danau. Kratos melakukannya, dan seketika itu juga arus danau Badras mengombang-ambing perahu mereka,
Dari pusat gelombang muncul makhluk raksasa bernama Jormungandr atau World Serpent, salah satu ras giant di Midgard yang masih tersisa. World Serpent berbicara dengan bahasa yang tidak diketahui oleh Kratos maupun Atreus, dan kemudian pergi melanjutkan tidurnya. Di saat itu juga, Kratos dan Atreus sadar bahwa bangkitnya World Serpent dari dalam danau telah menyurutkan air Lake of Nine, menampakkan beberapa bangunan yang satu di antaranya adalah Temple of Tyr. Menjelajahi Lake of Nine, mereka bertemu dengan Sindri, saudara Brok yang penasaran kenapa Kratos memiliki Leviathan Axe yang ia buatkan khusus untuk Faye. Atreus menjelaskan bahwa Faye adalah ibunya dan sebelum meninggal, Faye memberikan Leviathan Axe pada Kratos. Mendengar ini, Sindri turut bersedih dan bersedia membantu mereka, seperti Brok. Setelah menempuh perjalanan panjang, Kratos dan Atreus tiba di Gunung Midgard. Namun sebelum bisa mencapai puncaknya, perjalanan mereka terhalang oleh asap hitam yang disebut sebagai Black Breath. Witch tiba-tiba muncul dan menjelaskan bahwa salah satunya cara untuk menyingkirkan Black Breath adalah dengan menggunakan cahaya murni dari Alfheim, alam tempat para elf tinggal. Mengetahui bahwa Kratos dan Atreus benar-benar serius dalam mencapai tujuan mereka, Witch memutuskan untuk membantu dengan membawa mereka kembali ke Temple of Tyr. Sepanjang perjalanan, Witch menjelaskan bahwa melalui Temple of Tyr, mereka bisa melakukan perjalanan ke alam lain, termasuk salah satunya ke alam Alfheim. Namun karena Temple of Tyr sudah lama terbengkalai, mereka harus memperbaiki kerusakan yang ada terlebih dahulu, sebelum kemudian memasuki Realm Travel Room, ruangan yang didesain khusus untuk melakukan perjalanan ke alam lain. Witch memberikan travel crystal miliknya, disebut Bifrost, dan mengajari Kratos cara menggunakannya. Ketika Bifrost diletakkan di tempat, sistem penjelajahan alam akan aktif dan Kratos bisa memilih kemana ia ingin pergi. Setiap alam memiliki menara, namun karena menara Jotunheim tidak ada, mengingat Tyr menyembunyikannya di Realm Between Realms, maka perjalanan ke Jotunheim tidak memungkinkan untuk saat ini. Perlu diketahui, Kratos juga memerlukan semacam kunci berupa bahasa atau sajak kuno dari alam yang hendak ia kunjungi. Karena kini ia hendak pergi ke Alfheim, ia memerlukan bahasa Alfheim. Witch memiliki bahasa Alfheim dan memberikannya pada Kratos, memungkinkan mereka untuk melakukan perjalanan menuju Alfheim. Setibanya di sana, Witch memberitahu bahwa cahaya yang bisa mereka lihat dari kejauhan adalah cahaya Alfheim yang harus diperoleh oleh Kratos menggunakan Bifrost. Namun tepat di saat Witch menyadari ada sesuatu yang terjadi, tubuhnya tiba-tiba diseret keluar dari alam itu secara paksa tanpa alasan yang jelas, memaksa Kratos dan Atreus untuk berjuang sendiri dalam mencapai cahaya Alfheim. Atreus memperhatikan bagaimana kini Alfheim sedang berada dalam peperangan antara Dark Elves dan Light Elves, yang dimana peperangan itu menghambat perjalanan mereka, karena Dark Elves kerap kali menyerang ketika menyadari keberadaan mereka berdua. Setelah menempuh perjalanan panjang, di mana Atreus sempat mendengar suara-suara di kepalanya, dan Kratos marah besar saat Dark Elves mengambil Atreus darinya, tibalah mereka di ruang tengah Light of Alfheim, tempat cahaya Alfheim bersumber. Kratos memberikan kapaknya pada Atreus dan kemudian melangkah masuk ke dalam cahaya untuk menyerap cahaya Alfheim menggunakan Bifrost. Selama berada di dalam cahaya Alfheim, Kratos mengikuti kantong abu Faye dan mendapatkan pendengaran tentang bagaimana Atreus membencinya karena tidak menjadi seorang ayah yang peduli padanya. Penglihatan kemudian terhenti ketika Kratos berada di jembatan Jotunheim dan melihat Faye dari kejauhan. Belum bisa mencapai Faye, ia ditarik keluar oleh Atreus dari dalam cahaya Alfheim. Kratos marah namun kemudian menyadari bahwa ia sudah sangat lama berada di dalam cahaya itu, meninggalkan Atreus sendirian di luar menghadapi sekumpulan Dark Elves. Atreus jelas marah dan takut. Kini ia mengungkapkan seluruh amarahnya, mengatakan bahwa Kratos tidak pernah sekalipun peduli padanya. Kratos tidak bisa berkata apa-apa dan kemudian menanamkan cahaya Alfheim yang ada di dalam Bifrost pada busur Atreus, memberikan kekuatan baru pada busur itu yang bisa digunakan untuk membantu mereka dalam mencapai jalan keluar. Setelah berhasil membunuh Raja Dark Elves yang secara tidak langsung membantu Light Elves memenangkan peperangan di Alfheim, Kratos dan Atreus bergegas kembali ke Midgard. Namun di tengah perjalanan ini, keduanya sempat terlibat dalam pertengkaran karena Atreus menuduh Kratos tidak mencintai Faye, yang dimana Kratos menjawabnya dengan mengatakan bahwa setiap orang memiliki cara berduka yang berbeda. Keduanya segera berdamai kembali, kini dengan ikatan ayah anak yang semakin baik. Melakukan perjalanan kembali ke Midgard, Kratos menggunakan cahaya Alfheim untuk menyingkirkan Black Breath di Gunung Midgard dan masuk ke dalamnya,
di mana di sana mereka harus memecahkan beberapa teka-teki dan menghadapi sekumpulan musuh, sebelum kemudian membantu Sindri yang sedang diserang oleh seekor naga raksasa bernama Hrezlier. Bersama Atreus, Kratos berhasil membunuh Hrezlier, dan sebagai bentuk terima kasih, Sindri memberikan panah mistletoe berwarna hijau pada Atreus dan juga menanamkan elemen listrik pada busurnya. Kratos dan Atreus kemudian melanjutkan perjalanan menuju puncak gunung Midgard. Namun di tengah perjalanan ini, Kratos menyadari bahwa tali yang mengikat tas panah di pundak Atreus sedikit renggang. Berpikir itu akan menghambat pergerakan Atreus, Kratos mengambil panah mistletoe, mematahkannya, dan menggunakan pucuknya untuk mengeratkan tali tersebut. Ketika mereka mendaki ke puncak gunung, Kratos terkejut melihat Stranger masih saja hidup setelah sebelumnya lehernya telah dipatahkan. Kini ia terlihat sedang bersama dua pria lainnya, sibuk berbicara dengan pria di pohon. Menguping perbincangan mereka, Kratos dan Atreus mengetahui bahwa rupanya Stranger adalah Baldur, putra Odin yang merupakan dewa cahaya Aesir. Baldur dan dua pria lainnya bertanya soal keberadaan Kratos, namun karena tidak mendapatkan jawaban, mereka pergi meninggalkan tempat itu. Mencapai puncak tertinggi Midgard, Kratos dan Atreus mempelajari bahwa pria di pohon adalah Mimir, penasehat Odin yang diikatkan pada akar pohon Yggdrasil oleh Odin sendiri karena dianggap sebagai pengkhianat. Setelah mengetahui bahwa tujuan Kratos dan Atreus mencapai puncak ini adalah untuk menabur abu Fey, Mimir memberitahu bahwa puncak tertinggi dari 9 alam bukan berada di Midgard, melainkan di Jotunheim, rumah bagi para Giant. Tepat di hadapan mereka adalah jembatan yang ditinggalkan oleh Giant untuk menyeberang ke alam Jotunheim. Namun untuk membuka akses atas jembatan itu, mereka memerlukan saja Black Rune yang hanya diketahui oleh para Giant. Bagaimanapun juga, Mimir bersedia membantu mereka mencapai Jotunheim, dan hal pertama yang harus dilakukan oleh Kratos adalah memenggal kepalanya. Ia menjelaskan bahwa Odin mengikatkan dirinya di akar pohon Yggdrasil dan telah memastikan bahwa tidak ada satupun senjata, bahkan Mjolnir sekalipun, yang bisa membebaskannya dari jeratan itu. Sehingga salah satunya hal yang dapat dilakukan agar ia bisa menuntun Kratos dan Atreus menuju Jotunheim adalah dengan memenggal dan membawa kepalanya kepada seseorang yang bisa menghidupkannya kembali menggunakan sihir kuno. Mendengar kata sihir, Kratos teringat dengan Witch dan bersedia melakukan itu. Atreus pergi karena ia tidak kuat melihatnya. Dan sebelum Kratos melayangkan kapaknya, Mimir memberitahu bahwa Kratos harus mengungkapkan identitasnya sebagai dewa pada Atreus. Karena semakin lama hal itu dibiarkan, Atreus akan semakin membencinya. Tidak peduli, Kratos segera memenggal kepala Mimir dan membawanya ke kediaman Witch. Dalam pertemuan ini, Atreus mengungkapkan kerinduannya pada Witch. Namun setelah melihat panah mistletoe yang sedang dibawa oleh Atreus, Witch tiba-tiba menjadi marah dan membuang panah itu ke dalam perapian, mengklaim bahwa panah mistletoe adalah panah yang sangat berbahaya. Bahkan ia meminta Atreus untuk segera menghancurkannya jika menemukan panah mistletoe lagi. Seusai memperingatkan soal itu, Witch membantu mereka menghidupkan kembali kepala Mimir meski mengaku sudah lama tidak menggunakan sihir kuno. Mimir berhasil dibangkitkan dan Witch meludahi kepalanya tanpa alasan yang jelas. Melihat Witch, Mimir tidak sengaja mengungkap identitasnya sebagai Freya, Dewi Vanir yang merupakan mantan istri Odin dan terperangkap di Midgard di tengah upaya melarikan diri menuju Vanaheim. Menjelaskan kenapa Freya bisa mempraktekkan sihir kuno. Ini juga menjelaskan kenapa Freya meludahi kepala Mimir, tidak lain karena ia membenci Mimir, mengingat Mimirlah yang mengatur pernikahannya dengan Odin. Sadar bahwa Freya adalah Dewi Vanir, Kratos menjadi marah besar dan pergi meninggalkan tempat itu tanpa berterima kasih. Mengingat di mata Kratos, tidak ada dewa yang baik. Mengikuti arahan Mimir, Kratos dan Atreus bergegas kembali ke Temple of Tyr, di mana sepanjang perjalanan, Mimir memberitahu bahwa Baldur dianugerahi dengan kekebalan terhadap segala macam ancaman, membuatnya tidak bisa merasakan rasa sakit dan mati sekalipun. Inilah yang menjelaskan kenapa Baldur masih hidup setelah lehernya sempat dipatahkan oleh Kratos. Setibanya di Temple of Tyr, Mimir meniup sebuah trompet untuk memanggil World Serpent yang segera menghancurkan patung Thor, yang dimana menurut Mimir itu dilakukan karena World Serpent sangat membenci Thor. Mimir kemudian berbicara dengan World Serpent dan berhasil mendapatkan bantuannya untuk membawa mereka ke Jotunheim. Namun sebelum bisa mencapai Jotunheim, mereka perlu mempelajari saja Black Rune dan mencari pemahat khusus yang disebut sebagai Tamur's Chisel. Ini adalah pemahat milik Giant terbesar bernama Tamur yang mati di tangan Thor dalam insiden pembantaian para Giant di Midgard. Tamur's Chisel akan digunakan untuk memahat saja Black Rune di jembatan menuju Jotunheim yang terletak di puncak gunung Midgard. Dengan begitu, akses jembatan akan terbuka.
Untungnya Mimir tahu di mana Tamur's Chisel berada, sehingga ia menuntun Kratos dan Atreus pergi menuju sebuah desa tempat mayat Giant Tamur berada. Melihat jalan mereka tertutup oleh bongkahan es yang menurut Mimir bahkan tidak bisa dihancurkan dengan menggunakan palu Thor, Kratos mendapatkan sebuah ide. Ia memanjat ke atas palu raksasa milik Tamur dan menjatuhkannya, seketika menghancurkan bongkahan es dan membuka jalan mereka, meski menyebabkan kehancuran luar biasa di sekitar. Menjelajah lebih dalam, mereka bertiga akhirnya sampai di tempat Tamur's Chisel disimpan. Namun tepat pada saat itu, Magni, salah satu putra demigod Thor, muncul di hadapan mereka, baru saja berhasil membunuh Ogre. Atas permintaan Odin, Magni meminta Kratos untuk menyerah, namun Kratos menolak dan bersiap untuk bertarung. Atreus diminta untuk pergi, namun ia dicegat oleh putra kedua Thor bernama Modi, memaksa Kratos dan Atreus untuk menghadapi mereka bersama-sama. Magni dan Modi adalah dua pria yang terlihat sedang bersama Baldur sebelumnya di puncak tertinggi Midgard. Selama pertarungan ini, Kratos bertanya kenapa Odin menginginkannya, namun Magni mengaku tidak tahu dan tidak peduli. Sementara itu, Modi terus berusaha mengacaukan emosi Atreus dengan mengejek ibunya. Termakan oleh emosinya, Atreus dengan marah menyerang Modi menggunakan pisau, meninggalkan Kratos berjuang seorang diri berusaha menahan serangan Magni. Kratos sadar jika ia tidak cepat, maka Atreus akan mati, sehingga ia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawan balik dan pada akhirnya berhasil membunuh Magni, membuat Modi sangat terkejut dan ketakutan. Kratos berjalan mendekat ke arah Modi, bersiap membunuhnya, namun Modi segera melarikan diri layaknya seorang pengecut. Sebagai akibat dari kemarahannya yang meluap-luap, Atreus mulai menunjukkan tanda-tanda penyakitnya lagi dengan batuk berdarah. Sickness. Melihat penyakit Atreus, Mimir menyarankan mereka untuk pergi menemui Freya, namun Atreus menolak karena merasa ia akan baik-baik saja. Setelah berhasil mendapatkan Tamur's Chisel, ketiganya bergegas pergi ke Temple of Tyr untuk mencari sajak Black-Rune, di mana sepanjang perjalanan ini, Atreus mulai bertanya-tanya bagaimana bisa Kratos membunuh dewa. Sial, perjalanan mereka sekali lagi terhambat ketika Modi datang menyergap dan menggunakan kekuatan petirnya pada Kratos sembari berbicara soal bagaimana Kratos telah menghancurkan hidupnya dengan membunuh saudaranya, Magni. Seharusnya ia harus berjuang dengan Magni demi memperebutkan palu milik ayahnya. Namun karena kini Magni telah mati, semua orang akan berpikir bahwa ia bisa mendapatkan palu itu hanya karena saudaranya sudah tidak ada. Atreus memintanya untuk berhenti, namun Modi membalas dengan hinaan lain tentang Faye, membuat Atreus sekali lagi termakan emosi dan menyerang Modi yang berhasil menghentikan serangannya. Modi kemudian memberitahu bahwa setelah ia berhasil membunuh Kratos, Atreus akan menjadi saudara barunya. Amarah Atreus memuncak dan ia mengaktifkan Spartan Rage untuk pertama kalinya. Namun sayang, tubuhnya tidak kuat menangani itu dan ia pun jatuh pingsan. Melihat putranya ambruk, Kratos berjuang sekuat tenaga dan mengaktifkan Spartan Rage yang seketika membuat serangan Modi tidak ada apa-apanya. Kratos melucuti senjata dan tameng Modi sebelum kemudian menghajarnya ke dinding. Ketakutan, Modi sekali lagi melarikan diri sambil menangis kesakitan. Mimir menyarankan agar Kratos membawa Atreus kembali ke Freya, dan di tengah perjalanan ini mereka mendengar bunyi trompet, menandakan bahwa ada seseorang yang memanggil World Serpent. Setibanya di depan rumah Freya, Kratos menggedor-gedor pintu, menuntut Freya untuk membukakan pintu baginya. Awalnya Freya menolak karena sebelumnya Kratos mengungkapkan kebenciannya pada dewa. Namun setelah mendengar bahwa Atreus jatuh sakit, ia segera membukakan pintu dan mengetahui bahwa penyakit yang ada dalam diri Atreus bukan penyakit biasa. Untuk menyembuhkan penyakitnya, Freya meminta Kratos untuk mengambil jantung Bridgekeeper di Bridge of the Damned yang terletak di alam Helheim, alam setelah kematian yang ditujukan bagi orang-orang yang dianggap tidak terhormat. Lebih lanjut, Freya menjelaskan bahwa Helheim adalah tempat yang sangat dingin, sehingga Leviathan Axe milik Kratos tidak akan berguna untuk menghadapi monster di sana yang kebal terhadap elemen es. Kratos memerlukan senjata lain sebelum mencapai alam itu. Mendengar ini, Kratos tahu bahwa ia harus pulang ke rumahnya di Wildwoods. Then I must return home. Setelah Freya memberikannya bahasa Helheim, Kratos melakukan perjalanan menuju rumahnya, di mana di tengah perjalanan, Athena dalam wujud astral sekilas menampakkan diri dan menghilang ketika Kratos mengusirnya. Sesampainya di rumah, Kratos membuka ruang bawah tanah dan mengambil Blade of Chaos, senjata pemberian Ares yang akan selamanya mengutuk Kratos. Tidak peduli sekeras apapun ia berusaha menyingkirkannya.
Sejak bertemu dengan Faye, ia menyimpan Blade of Chaos di ruang bawah tanah agar ia bisa melupakan masa lalunya. Namun, takdir sekali lagi membawanya pada pedang itu. There's nowhere you can hide, Spartan. Sementara Kratos mengikatkan rantai Blade of Chaos pada tangannya, Athena menampakkan diri dan berbicara tentang bagaimana Kratos tidak akan bisa melarikan diri dari kenyataan bahwa ia adalah monster. Kratos setuju, namun membalas dengan mengatakan bahwa ia bukan lagi monster milik Athena. Berjalan melalui Athena, Kratos bergegas pergi menuju Temple of Tyr dan melakukan penjelajahan ke Helheim, alam yang menurut Mimir tidak ada seorang pun, bahkan para dewa, yang dapat bertahan dari suhu dinginnya. Setibanya di Bridge of the Damned, Kratos berhasil mendapatkan perhatian Bridgekeeper dan membunuhnya menggunakan Blade of Chaos. Dengan begitu, ia bisa mengambil jantungnya. Namun sebelum bisa pergi dari sana, ia melihat ilusi Zeus di langit, memanggil-manggil namanya. Mimir terkejut ketika mendengar Kratos menyebut Zeus sebagai ayahnya, namun kemudian ia merasa bahwa semuanya menjadi masuk akal. Kratos bertanya tempat macam apa yang ada di sisi lain jembatan, namun Mimir hanya menjawab dengan memperingatkan Kratos untuk tidak menyeberanginya, sesuai dengan peringatan yang diberikan oleh Freya. Sekali menyeberangi jembatan itu, tidak ada lagi jalan untuk kembali. Mimir menjelaskan bahwa Zeus yang dilihat oleh Kratos hanyalah ilusi, karena Helheim memang menyiksa para penghuninya dengan masa lalu mereka sendiri. Mencapai Realm Travel Room, Kratos mengarahkan mereka kembali ke Midgard. Dan di titik ini, Mimir menyatukan segala informasi yang ia dapatkan mengenai Kratos dan baru menyadari bahwa Kratos adalah pejuang yang dikenal dengan sebutan Ghost of Sparta. Ia kemudian mendesak Kratos untuk memberitahukan identitasnya pada Atreus, namun Kratos dengan tegas menolak. Kratos kembali menemui Freya dan memberikan jantung Bridgekeeper yang kemudian diracik menjadi ramuan penyembuhan bagi Atreus. Namun Kratos tahu ramuan itu saja tidak akan menyembuhkan penyakit misterius itu. Ia harus memberitahukan kebenaran mengenai identitasnya sebagai dewa. Melihat ini, Freya bercerita bahwa ia juga memiliki seorang putra yang sudah lama tak pernah ia temui. Sejak kelahiran putranya, ada sebuah ramalan yang berbicara tentang bagaimana putranya akan mati lebih awal, sehingga Freya melakukan apapun demi mencegah hal itu terjadi. Ia tidak peduli dengan perasaan putranya yang kini malah bertumbuh membenci dirinya. Untuk itu, Freya meminta Kratos untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Tepat di saat Kratos mengatakan bahwa putranya dikutuk, Atreus mendapatkan kembali kesadarannya. Kratos berterima kasih pada Freya dan melanjutkan perjalanan menuju Temple of Tyr untuk mendapatkan saja Black Rune. Namun saat mereka hendak meninggalkan gua, Kratos sadar Atreus menjadi sangat diam dan tidak bersemangat. Ia tahu Atreus tidak sengaja mendengar pembicaraannya dengan Freya. Ketika mendengar keluhan Atreus mengenai bagaimana ia adalah anak terkutuk, dan ia merasa itulah alasan Kratos tidak peduli padanya, Kratos segera mengungkapkan kebenarannya, bahwa ia adalah dewa yang berasal dari negeri jauh. Begitu pula dengan Atreus yang terlahir sebagai dewa. I'm a god boy from another land far from here. When I came to these shores, I chose to live as a man. But the truth is, I was born a god. And so were you. Atreus sangat senang mengetahui bahwa ia merupakan keturunan dewa dan mulai melontarkan beberapa pertanyaan. Seperti apakah ia bisa berubah menjadi hewan? Apakah Faye ibunya juga adalah dewa? Dan kenapa Kratos baru memberitahunya sekarang? Kratos menjelaskan bahwa mereka masih belum tahu kekuatan dewa Atreus dan Faye hanya manusia biasa, tapi sudah tahu mengenai identitasnya sebagai dewa. Kratos sendiri baru memberitahunya sekarang karena menjadi dewa bisa jadi berarti menanggung penderitaan dan tragedi seumur hidup.
yang dimana itu adalah kutukan yang dimaksud oleh Kratos dalam perbincangannya dengan Freya tadi. Seusai memberitahukan semua itu, mereka kembali mengunjungi Temple of Tyr dan berhasil memecahkan teka-teki yang merupakan mekanisme kunci untuk masuk lebih dalam ke area Tyr's Fall, tempat Blackroot disembunyikan selama ini. Tyr's Fall dipenuhi dengan berbagai jebakan, dan ada sebuah ruangan di mana Kratos dan Atreus menemukan banyak peninggalan yang dikumpulkan oleh Tyr dari berbagai negeri, termasuk Yunani. Kratos mengambil wine yang berasal dari Pulau Lemnos di negeri Yunani, dan kemudian terkejut memperhatikan sebuah vas yang menunjukkan gambar dirinya berlumuran darah dengan Blade of Chaos di kedua tangannya. Ia menatap ke arah vas itu dengan penuh penyesalan. Namun ketika Atreus datang untuk menanyakan apa yang ia temukan, ia langsung memecahkan vas itu dan meminta Atreus untuk fokus pada misi mereka. Tanpa sepengetahuan Kratos, Atreus memperhatikan sisa-sisa pecahan vas dan melihat Kratos tergambar di sana. Setelah menurunkan Blackroot, Kratos terjebak dalam sebuah perangkap, memaksa Atreus untuk memecahkan teka-teki di dinding di bawah arahan Kratos. Sial, meski teka-teki berhasil dipecahkan, jebakan tetap berjalan, sehingga Atreus terpaksa mengorbankan pisau milik ibunya untuk menghentikan mekanisme rantai. Tepat di saat Kratos hampir saja tertusuk mati, jebakan terhenti. Namun pisau milik Faye hancur dalam proses. Keduanya kemudian mencapai keberadaan Blackroot dan Kratos memberikan pisau baru pada Atreus, mengatakan bahwa pisau itu ia buat sendiri dengan menggunakan campuran bahan logam dari negeri asalnya dan dari Northlands. Pisau itu dibuat oleh Kratos di hari kelahiran Atreus. Setelah membuat Atreus berjanji untuk menjadi lebih baik darinya, mereka berhasil memperoleh saja Blackroot. Dalam perjalanan keluar, Kratos memberi Atreus wine yang ia ambil sebelumnya dari Tyr's Fall. Seiring dengan berjalannya waktu, Atreus mulai menjadi arogan dan sombong karena mengetahui bahwa ia adalah dewa, yang dimana sikapnya ini membuat Kratos agak khawatir. Bahkan di tengah perjalanan menuju puncak gunung Midgard, ketika mereka bertemu dengan Sindri, Atreus menyakiti hatinya dengan mengatakan bahwa Brok adalah dwarf yang lebih baik darinya. Kratos sempat menasihati Atreus untuk tidak berbicara seperti itu. Namun Atreus keras kepala, berpikir apa yang ia lakukan tetap dibenarkan, dan bahkan ia memandang rendah ibunya sendiri karena Faye bukan dewa, yang dimana ini cukup membuat Kratos kesal, karena menurut Kratos, Faye jauh lebih baik dari dewa. Bagaimanapun itu, mereka pada akhirnya mencapai Gunung Midgard dan bertemu kembali dengan Modi yang terlihat sedang dalam keadaan terluka parah, yang menjelaskan bahwa ia dipukuli oleh ayahnya sendiri yang menyalahkannya atas kematian Magni. Atreus mengancam Modi untuk mundur, atau jika tidak, ia akan membunuhnya. Modi marah dan mencoba menyerang, namun ia tidak kuat karena luka di sekujuran tubuhnya. Melihat ini, Kratos meminta Atreus untuk pergi meninggalkannya. Modi tidak layak dibunuh karena kondisinya sudah begitu parah. Namun Atreus tidak mendengarkan perkataan ayahnya. Ia merasa memiliki wewenang sebagai dewa untuk membunuh Modi yang selama ini telah menghina ibunya. Sekali lagi, Modi menghina Faye, membuat Atreus marah dan menikam lehernya, sebelum kemudian menendangnya ke jurang, seketika membunuhnya. Kratos menegur Atreus atas kecerobohannya, namun seberapa keras pun ia mencoba menasihatinya, Atreus tidak ingin mendengar. Sesampainya di puncak gunung Midgard, Kratos mengaktifkan portal menuju Jotunheim dengan menggunakan Tamor's Chisel dan saja Blackroot yang telah mereka peroleh. Namun tepat di saat portal terbuka, Baldur datang menyerang Kratos. Kratos menyuruh Atreus untuk menyeberangi jembatan, namun Atreus mengabaikan perintah ayahnya dan mulai menembaki Baldur beberapa kali sebelum dengan mudah disingkirkan. Kratos kemudian berhasil membalas pukulan Baldur dan membanting tubuhnya ke pilar portal, menghancurkan salah satunya portal menuju Jotunheim. Kratos menyuruh Atreus untuk pergi selama masih ada kesempatan, dan ketika Atreus hendak menyerang Baldur, ia menahannya dan mengatakan bahwa Atreus masih belum siap, yang dimana tindakan ini direspon oleh Atreus dengan kemarahan dan ia malah menembakkan panah pada ayahnya sendiri. Sementara Kratos berusaha melawan efek setruman, Atreus menyerang Baldur dengan pisaunya. Namun Baldur yang tidak terpengaruh sama sekali segera mengeluarkan pisau itu dari tubuhnya dan menikamnya pada Atreus, sebelum kemudian membawanya pergi. Kratos mengejar dan mendarat di atas naga milik Baldur, di mana di sana keduanya terlibat dalam perkelahian dan Baldur berhasil menjatuhkan Kratos sampai ke Temple of Tyr. Melihat Baldur melompat turun ke dalam Realm Travel Room, Kratos berlari menyusul.
Di mana di sana Baldur mengungkap bahwa ia telah mengarahkan mereka ke Asgard dan tidak lama lagi Kratos akan mati di tangan Dewa Aesir. Beruntung sebelum mencapai Asgard, Kratos berhasil mengubah arah tujuan ke Helheim dan ketiganya pun terseret masuk ke dalam sana. Kratos, Atreus, dan Baldur terlempar jauh hingga ke seberang Bridge of the Dam, tempat yang menurut Freya tidak memiliki jalan keluar. Mendapati diri mereka baik-baik saja, Kratos dengan marah menegur Atreus atas kecerobohannya. Kini mereka harus sekali lagi melakukan perjalanan kembali ke Midgard, di mana sepanjang perjalanan ini Atreus mulai menyadari perbuatannya, terutama setelah melihat ilusi dirinya yang begitu sombong dan membunuh Modi tanpa perasaan. Di sana mereka juga melihat Baldur yang sedang memperhatikan ilusi atas masa lalunya ketika ia sedang bertengkar dengan Freya. Di sini terungkap bahwa rupanya Baldur adalah putra Freya dari pernikahannya dengan Odin. Setelah mendengar ramalan mengenai kematian Baldur, Freya menghabiskan waktu selama 20 tahun untuk mencari cara mencegahnya. Dengan bantuan Mimir dan babi hutannya, ia pada akhirnya berhasil menemukan sebuah mantra yang sangat kuat dan merapalkannya pada Baldur. Mantra ini membuat Baldur tidak bisa mati, namun sebagai efek samping, ia sama sekali tidak bisa merasakan apapun. Makan, minum, rasa puas, dan bahkan rasa sakit. Kratos bertanya-tanya kenapa Mimir tidak memberitahu mereka bahwa Baldur adalah putra Freya. Namun ia tidak memiliki waktu untuk mendengarkan alasan Mimir saat ini, sehingga ia menundanya dan meneruskan perjalanan ke kapal, yang dimana menurut Mimir, kapal ini akan membawa mereka keluar dari Helheim. Meski perjalanan mereka sempat terhambat, mereka pada akhirnya berhasil mencapai Bridge of the Damned. Namun di saat kapal hampir hancur, perhatian Kratos teralihkan pada sebuah ilusi yang menunjukkan pembunuhan yang ia lakukan pada Zeus 150 tahun lalu. Atreus juga menyaksikannya, namun ia segera menyadarkan Kratos untuk melompat ke bangunan yang terletak tepat di bawah mereka. Mendapati diri berada di ruang rahasia milik Odin, mereka menemukan panel milik Tyr yang mengungkap bahwa Tyr telah melakukan perjalanan ke negeri lain, termasuk Yunani. Mimir kemudian menyadari bahwa meski satu-satunya portal menuju Jotunheim telah hancur, masih ada cara lain untuk mencapai alam itu, yaitu dengan membuat sebuah kunci. Ia menyarankan agar mereka meminta bantuan pada Dwarf. Di tengah perjalanan menuju Midgard, Kratos bertanya kenapa Mimir tidak memberitahu mereka bahwa Baldur adalah putra Freya. Dan menjadi jelas bahwa Mimir telah disihir oleh Freya untuk tidak bisa berbicara soal itu, ketika Mimir tiba-tiba saja berhenti di tengah ia menjelaskan soal hubungan Freya dan Baldur, atau ketika ia hendak menjelaskan tentang kelemahan Baldur. Ia sendiri tidak tahu kapan Freya menyihirnya. Bisa jadi sudah lama sejak ia mengetahui kelemahan Baldur, atau baru saja di saat Freya membangkitkan kepalanya. Setibanya di Midgard, Kratos meminta Brok untuk membuatkan sebuah kunci berdasarkan ciri-ciri yang mereka dapatkan dari panel Tyr. Namun Brok menolak, mengatakan bahwa ia hanya bisa menciptakan armor dan senjata, bukan peralatan. Tepat di saat ia mengatakan itu, Sindri datang untuk berdamai dan bersama-sama keduanya berhasil membuat kunci yang dimaksud. Mengikuti arahan Mimir, Kratos menggunakan kunci untuk membuka sebuah gerbang yang mengarahkan mereka pada sebuah ruangan yang terletak tepat di bawah Realm Travel Room. Di sana mereka melihat Travel Stone, sebuah batu yang dapat memberikan mereka akses pada Realm Between Realms, tempat menara Jotunheim disembunyikan. Namun mereka sadar ruangan itu dalam kondisi terbalik, sehingga satu-satunya cara untuk mendapatkan Travel Stone adalah dengan membalikannya kembali. Setelah menghancurkan dua rantai penahan, Kratos berhasil membalikkan ruangan itu dan mendapatkan Travel Stone. Melihat Travel Stone yang berada di genggaman Kratos, Mimir mengenalnya sebagai Unity Stone, artefak yang dipercayakan oleh Giant pada Tyr agar Tyr bisa pergi ke Jotunheim melalui gerbang rahasia. Kini dengan Unity Stone di genggamannya, Kratos segera memasuki Realm Between Realms dan melompat jatuh dari sana. Di bawah perlindungan Unity Stone, mereka mendarat dengan selamat, dan di sanalah menara Jotunheim selama ini disembunyikan. Kratos dan Atreus memasuki menara Jotunheim dan meletakkan Unity Stone ke dalam sebuah tumpuan. Dengan begitu, seluruh energi yang ada dalam Unity Stone diserap oleh menara Jotunheim. Setelah menghadapi sekumpulan musuh yang tak terhitung jumlahnya, Kratos membuka gerbang keluar dan mereka mendapati diri kembali di Midgard. Kini menara Jotunheim kembali pada tempatnya, dan itu artinya mereka bisa mengunjungi Jotunheim melalui Realm Travel Room. Kratos dan Atreus bergegas pergi ke Realm Travel Room dan mengarahkan tujuan mereka pada Jotunheim. Namun Mimir segera menyadari bahwa perjalanan ini tidak akan berhasil karena tidak ada Travel Crystal di sana, mengingat Tyr sudah menghancurkannya. Mereka bisa melakukan perjalanan ke Jotunheim tanpa Travel Crystal kalau saja Mimir masih memiliki mata kirinya, karena kedua matanya terbuat dari Bifrost Crystal.
Sayang karena Odin telah mengambil mata kirinya, mereka tidak bisa melakukan perjalanan itu. Berpikir dwarf mengerti di mana Odin menyembunyikan mata kiri Mimir, Kratos menanyakannya. Dan benar saja, Brok memberitahu bahwa Odin menyembunyikannya di tempat rahasia dalam patung Thor yang kini sudah dilahap oleh World Serpent. Situasi ini memaksa mereka untuk meminta izin pada World Serpent untuk masuk ke dalam perutnya demi mencari mata kiri Mimir, dan World Serpent mengizinkannya. Memasuki perut ular raksasa itu, mereka berhasil menemukan mata kiri Mimir dan memasangnya kembali. Namun di tengah perjalanan keluar, goncangan dahsyat terjadi, dan ketiganya terlempar keluar dari sana. Dari kejauhan, Kratos melihat kejatuhan World Serpent. Ketika Atreus bertanya-tanya siapa yang menyakitinya, Freya menampakkan diri dan mengatakan bahwa ia telah memberanikan diri untuk mencari putranya setelah melihat hubungan Kratos dan Atreus sebagai ayah anak. Kratos dan Atreus berusaha menjaga jarak, mengingat Freya adalah ibu Baldur, dan tentu ini membuat Freya kebingungan. Di saat Freya bertanya kenapa mereka menjaga jarak darinya, Baldur menampakkan diri dari dalam sungai es dan mengatakan bahwa penyerangan yang ia lakukan pada World Serpent berhasil membawa Kratos dan Atreus ke tempat terbuka. Melihat ibunya berdiri di sana, Baldur mengungkapkan kebenciannya. Namun sebelum ia bisa menyakiti Freya, Kratos menghadapnya untuk memberitahu bahwa pembalasan dendam tidak akan membawa perdamaian. Paling tidak itu yang sudah dirasakan oleh Kratos 150 tahun yang lalu. Baldur tidak peduli dan berjanji akan berurusan dengan Kratos setelah ia menyelesaikan masalah dengan ibunya. Namun Kratos segera mendorongnya menjauh dari Freya, memulai perkelahian antara mereka berdua. Freya berusaha menghentikan pertarungan itu dengan menjerat Kratos dan Baldur, namun Baldur berhasil menghindar. Sementara Atreus berusaha melepaskan jeratan Kratos, Baldur memintanya untuk menyingkir, yang dimana perintah ini diabaikan oleh Atreus yang malah berdiri di depan Kratos untuk melindunginya. Tidak peduli, Baldur menghajar Atreus melepaskan jeratan Kratos, namun pukulannya ini tidak sengaja mengenai mistletoe yang diikatkan oleh Kratos pada tali tas panah milik Atreus. Di titik ini, Baldur untuk pertama kalinya merasakan rasa sakit. Rupanya, kelemahan Baldur adalah mistletoe, dan ini sekaligus menjelaskan kenapa Freya menghancurkan panah mistletoe milik Atreus sebelumnya. Dengan menghilangnya sihir kekebalan, kini Baldur bisa dibunuh. Namun sebelum Kratos dan Baldur bisa melanjutkan pertarungan mereka, Freya menjerat Baldur dan mengendalikan mayat Giant Tamur untuk menjauhkan Kratos dan Atreus dari putranya, mengklaim bahwa ia bisa membujuknya. Kratos mengungkapkan bahwa Baldur hanya ingin Freya mati, dan Freya tidak peduli jika ia harus mati demi keselamatan putranya. Sial, Baldur berhasil melepaskan jeratannya dan segera menyerang Kratos, sehingga sementara mereka berdua terobsesi untuk membunuh satu sama lain, Freya berusaha menghentikan pertarungan itu. Di saat Freya hendak membekukan Kratos dan Atreus menggunakan Tamur, Atreus tiba-tiba saja berbicara dengan bahasa Giant untuk memanggil World Serpent yang segera melahap Tamur, menjatuhkan Kratos, Atreus, Baldur, dan Freya dari ketinggian. Kratos mencekik Baldur yang sudah lemah, bersiap membunuhnya. Namun setelah mendengar permohonan Freya untuk mengampuni nyawa putranya dan perkataan Atreus mengenai bagaimana Baldur sudah tidak berdaya lagi, Kratos meminta Baldur untuk berhenti mengganggu mereka dan Freya sebelum kemudian melepaskannya. Freya kemudian mengakui kesalahannya pada Baldur karena dulu ia merapalkan mantra kekebalan padanya. Namun kini Baldur sudah mendapatkan apa yang ia inginkan. Dan untuk itu, Freya mengajaknya untuk memulai kehidupan baru bersama. Namun setelah semua ini, Baldur masih belum bisa mengampuni ibunya, mengklaim bahwa Freya masih harus membayar seluruh penderitaan semasa hidupnya dengan nyawa. Mendengar ini, Freya mengatakan bahwa jika melihat dirinya mati akan membuat segalanya menjadi lebih baik, maka ia akan membiarkan Baldur mengakhiri hidupnya. Baldur berjalan mendekat dan mencekik Freya. Namun sebelum bisa membunuhnya, Kratos menahan Baldur dan mengatakan, The cycle ends here. Ini adalah kata-kata yang sempat diucapkan oleh Zeus pada Kratos dan merujuk pada siklus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang anak pada orang tua mereka. Untuk menghentikan siklus itu, Kratos membunuh Baldur tepat di hadapan Freya. Hati Freya hancur saat melihat tubuh putranya jatuh mati tepat di hadapannya, dan untuk itu ia mengancam akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengutuk Kratos. Ia juga menganggap Kratos sebagai binatang yang tidak akan berubah, binatang yang selalu termakan oleh emosi dan kekejaman. Freya tahu siapa Kratos sebenarnya dan bertanya apakah Atreus sudah tahu. Mendengar ini, Kratos memberitahu Atreus bahwa ia berasal dari kota Sparta dan pernah bersumpah untuk mengorbankan jiwanya pada dewa. Ia telah membunuh mereka yang pantas untuk dibunuh maupun mereka yang tidak bersalah, dan ia membunuh ayahnya sendiri, Zeus.
Atreus terkejut mendengar ini semua dan bertanya, apakah siklus anak membunuh orang tua akan terus berlanjut? Kratos meyakinkannya bahwa mereka akan menjadi dewa sesuai dengan yang mereka kehendaki, bukan dewa yang sudah pernah ada sebelumnya, sehingga siklus itu tidak perlu terjadi bila mereka tidak menginginkannya. Sambil membawa Baldur, Freya pergi meninggalkan tempat itu dalam diam. Setelah mengungkapkan semua itu, Kratos dan Atreus melanjutkan perjalanan mereka menuju Jotunheim melalui Realm Travel Room, di mana mata Mimir digunakan sebagai pengganti Travel Crystal. Namun sebelum memasuki Jotunheim, Mimir ingin mereka meninggalkannya di Midgard agar ia tidak merusak suasana ayah anak. Untuk itu, kepala Mimir dititipkan pada Sindri dan Brok, sementara Kratos memasuki Jotunheim bersama Atreus. Setibanya di sana, Kratos membuka kain penutup di tangannya, mengungkap bekas rantai Blade of Chaos, dan kemudian mempercayakan kantong abu Fey pada Atreus. Mereka kemudian bergegas mencapai puncak tertinggi, di mana di tengah perjalanan ini Atreus tidak sengaja menyentuh dinding yang langsung runtuh dan mengungkap lukisan mural. Lukisan mural ini menunjukkan serangkaian peristiwa, dari gambar Fey yang terlihat sedang bersama para Giant, pertemuan Kratos dan Atreus dengan World Serpent, naga di gunung, Giant Tamur, hingga pertarungan mereka dengan Baldur. Atreus menyadari bahwa para Giant telah meramalkan perjalanan mereka, dan Fey, ibunya, juga menyimpan sebuah rahasia, yaitu identitasnya sebagai Giant. Kratos kemudian menyimpulkan bahwa Baldur tidak pernah dikirim oleh Odin untuk mencari dirinya, melainkan untuk mencari Fey, Giant yang dipercaya masih tersisa di Midgard. Baldur salah mengira Kratos sebagai Giant, sehingga sedari awal ia tidak pernah tahu bahwa Kratos adalah dewa. Pepohonan di wilayah Wildwoods yang diberi tanda sidik jari oleh Fey memberikan perlindungan agar mereka tidak pernah ditemukan oleh Dewa Aesir. Namun atas permintaan Fey, Kratos menebang beberapa pohon itu, memutus perlindungan yang ada. Dengan begitu, Dewa Aesir bisa melacak keberadaan Fey yang sebenarnya hanyalah abu. Fey sengaja meminta Kratos menebang pohon itu agar apa yang diramalkan oleh para Giant benar-benar terjadi. Dan pada akhirnya, Kratos dan Atreus akan mempelajari semuanya di Jotunheim. Sementara Atreus pergi mendahului keluar, Kratos melihat ke salah satu ramalan para Giant yang menunjukkan gambar Atreus sedang membawa mayat seseorang sambil berteriak. Ada kemungkinan mayat yang sedang dibawa oleh Atreus di gambar tidak lain adalah Kratos. Kratos dan Atreus pada akhirnya berhasil mencapai puncak tertinggi dari ke-9 alam yang ada, di mana di sana mereka melihat mayat para Giant berserakan di mana-mana. Keduanya kemudian menaburkan abu Fey bersama-sama. Seusai menaburkan abu Fey, Atreus bertanya kenapa para Giant menyebutnya sebagai Loki di dinding ramalan itu. Dan Kratos menjelaskan bahwa Loki adalah nama yang diberikan oleh Fey ketika Atreus lahir. Mungkin Fey menyebut Atreus sebagai Loki ketika berbicara dengan sesama Giant. Dalam perjalanan pulang, Kratos memberitahu bahwa Atreus dinamai dari seorang prajurit Sparta yang memenuhi kehidupan semua orang dengan sukacita dan kebahagiaan di tengah perang. Prajurit Sparta itu juga mengorbankan dirinya demi keselamatan banyak orang, dan untuk itu Kratos menghormatinya dengan membawa mayatnya kembali ke kota Sparta dan menguburkannya lengkap dengan armor Sparta. Setibanya kembali di dalam travel room, Mimir sangat senang melihat mereka berdua, namun kemudian memperingatkan soal Fimbulwinter, musim dingin berkepanjangan yang akan menjadi tanda-tanda awal dari Ragnarok. Ia menjelaskan bahwa menurut ramalan yang ada, Fimbulwinter masih akan terjadi ratusan tahun lagi, namun tampaknya Kratos telah mempercepat peristiwa itu. Di tengah perjalanan pulang, Mimir memberitahu bahwa di saat Kratos dan Atreus memasuki Jotunheim tadi, Freya sempat datang padanya untuk menanyakan di mana Odin menyimpan sayap Valkyrie-nya. Mimir menduga Freya ingin memperoleh kembali kekuatan bertarung yang dirampas oleh Odin darinya untuk menuntut pembalasan dendam. Pada akhirnya, setelah melalui perjalanan panjang yang begitu melelahkan, Kratos dan Atreus pulang ke rumah dan beristirahat. Namun dalam tidurnya, Atreus mendapatkan penglihatan mengenai Thor yang datang ke rumah mereka ketika Fimbulwinter berakhir. The ball!